Yes. Adaan ya Pak. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajmain. Puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya, atas berkat hidayahnya, serta karunia kesehatan darinya. Malam ini, malam yang berbahagia ini kita keluarga besar Perumahan Permata Gading dapat hadir di acara silaturahmi dan halal bihalal dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada jalan Islam dengan penuh iman. Hadirin yang berbahagia, sebagai umat manusia yang hidup bertetangga di perumahan yang sama, di lingkungan yang sama, selayaknya dalam kehidupan sehari-hari kadang kita memiliki rasa hilaf dan salah. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak hadirin yang berbahagia untuk melapangkan dada, membuka hati, saling memaafkan dan saling menghalalkan, untuk menghapus semua dosa-dosa yang telah kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya saya selaku pembawa acara dadakan malam ini, mohon maaf jika ada dalam membawakan acara nanti ada hal yang kurang berkenan. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui di malam hari ini. Yang pertama, pembukaan acara oleh MC, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran oleh adik Tristan Abdillah Arsya Triantoro, dan sari tilawah oleh adik Tisha Arsila Altafunisha. Yang selanjutnya adalah sambutan oleh Bapak Ketua RT 5 RW 4, kemudian sambutan dari sesepuh warga Perumahan Permata Gading yang nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Gus Giono. Kemudian Mau'idatul Hasanah yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Sultani AS. Kemudian doa bersama yang insya Allah nanti akan dipimpin oleh Al-Ustadz Rumah Mubarak. Kemudian penutupan, selanjutnya bersalaman antar warga dan ditutup dengan ramah tamah serta pembagian door prize untuk adik-adik kita nanti. Mohon untuk adik-adik yang sudah menerima gulungan kertas di dalam sedotan untuk disimpan, jangan sampai hilang ya, nanti akan bisa ditukar dengan hadiah. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk memulai acara ini dan agar acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka acara ini dengan membaca Ummul Kitab. Syai'nillahi lamul Fatihah. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan acara malam ini, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya yang dibawakan oleh adik Tristan Abdillah Arsya dan sari tilawah oleh adik Tisha Arsila Altafunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya min dzakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti, Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi kita bisa bersama-sama mengambil makna dan hikmahnya untuk kita semuanya. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua RT kita, Bapak Slamet Sentosa. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Terima kasih kami ucapkan kepada semua warga Permata Gading yang pada malam hari ini berkesempatan dan meluangkan waktu dalam acara halal bihalal. Tak lupa, marilah kita selalu selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dan memberikan syafaatnya sampai saat ini sehingga kita bisa selalu diberikan ketakwaan dan iman, sehingga kita bisa melakukan halal bihalal dan bisa berkumpul silaturahmi dalam acara malam hari ini. Tidak terasa bahwa sudah satu dasawarsa, 10 tahun usia perumahan kami, usia perumahan kita. Berawal dari cuman 2 klaster, menambah 3 klaster, 4 klaster, dan sekarang warganya makin banyak. Bahkan saya kalau ditanya ini anaknya siapa, mohon maaf saya enggak hafal ini. Saking banyaknya. Kalau ada adik-adik kita yang nangis main gitu ditanya sama nyonya gitu, siapa yang nangis? Saya enggak tahu anaknya siapa itu, enggak tahu namanya. Saking banyaknya.
Alhamdulillah, jadi semakin lama semakin berkembang, terus kemudian ada yang keluar, ada pula pengganti yang masuk dalam keluarga besar perumahan Permata Gading ini. Tetapi yang patut kita syukuri adalah kelihatannya memang sibuk masing-masing, tetapi apabila ada kegiatan atau hajatan, inilah yang bisa kita berikan. Jadi memang kalau kelihatannya semuanya sibuk masing-masing, tapi kalau ada hajatan atau mungkin acara kumpul-kumpul, alhamdulillah semuanya bisa berkontribusi. Itu yang patut kita syukuri. Tidak banyak yang bisa saya sampaikan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu PKK yang telah meluangkan waktunya dalam waktu yang singkat ini sehingga acara ini bisa terselenggara, dan kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah berkontribusi sehingga bisa terwujud acara halal bihalal ini. Mungkin untuk lebih memaknai halal bihalal ini akan kami berikan kesempatan atau sedikit ceramah singkat. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Marilah kita simak, kita maknai. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan dan pencerahan bagi kita semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk sambutannya dari Ketua RT 05, Bapak Slamet Sentosa. Acara selanjutnya adalah sambutan dari sesepuh kita warga perumahan Permata Gading yang akan disampaikan oleh Bapak Kusyono. Bapak Kusyono, monggo Pak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera kita semua. Pertama kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya pada malam hari ini kita diberi berkah oleh Tuhan. Cuaca yang enak, yang mendung, yang beberapa hari diguyur hujan pada malam sore hari. Puji Tuhan pada malam hari ini, mulai kemarin saya lihat di WA itu bahwa Pak Kerja Bakti, maaf saya ada di luar kota jadi nggak bisa membantu begitu Pak ya. Sampai saat ini kita bisa berkumpul di musola kita ini. Dan kita juga perlu mengucap syukur pada Tuhan bahwasanya kita berangkat dari rumah dengan sukacita, dengan ceria berkumpul di musola ini untuk melaksanakan halal bihalal. Dan juga saya mengucapkan karena banyak kesalahan jadi masih berbau hari raya, mohon maaf lahir dan batin karena saya banyak melakukan kesalahan pada para tetangga atau mungkin pada saat di jalan kita tidak menyapa karena terlalu banyak, dan saya sudah mana Pak Kus, tapi kadang-kadang saya itu siapa itu? Ini mohon maaf saya tidak bisa hafal satu persatu. Dan di sini perlu saya sampaikan dan terima kasih kepada para ustadz, nanti petuah-petuahnya kami minta supaya di dalam perumahan Permata Gading ini lebih guyup, lebih rukun, tidak ada perbedaan satu dengan yang lain. Inilah yang kami minta. Dan sampai saat ini pun saya juga
selalu berbangga, di mana saya setiap sore maghrib apabila ada adzan maghrib, cucu-cucu kita itu selain bermain sukaria, kalau sudah waktunya maghrib, dia itu sepi dan masuk rumahnya masing-masing, bahkan mengambil sarung dan satu dengan lain itu memanggil temannya. Contohnya yang saya sering tahu jadi kloster saya itu ya Mas Dapran, kemudian cucu kita yang di depan ini si ya Adam ya itu teriak, Adam ayo sholat. Nah, ini saya bangga sekali. Dia tahu waktu bermain, tahu waktu di mana saya, beliau-beliau anak-anak kita itu harus melakukan ibadah. Saya bangga sekali. Lebih bangga lagi, saya tidak terdengar. Di musola ini yang dulunya itu ada kalanya teriak yang namanya cucu ya, anak kecil. Berteriak sana sini, ada yang sholat, ada yang begini. Ada, tapi sekarang sudah senyap, hening, enak sekali didengar. Jadi untuk yang teriak ke sana kemari di tengah, di toa itu sudah tidak saya dengar. Puji Tuhan. Ini sebenarnya saya minta kepada guru ngaji. Guru ngajinya saya ucapkan terima kasih sekali. Jadi anak-anak, cucu-cucu kita ini bisa membedakan di mana bermain, di mana harus menjalankan sholat. Kemudian perlu saya sampaikan juga di sini, marilah kita bertetangga itu saling tegur menyapa. Lebih-lebih apabila meninggalkan rumah lebih dari 2 hari. Bukan mengharuskan, tolonglah tetangga ini karena keluarga kita. Tetangga ini keluarga kita. Mohon maaf. Ndaknya nyun sewu wong Jawa pamit. Pak, Bu, kula medal wonten mriki. Agar supaya apa? Kita itu mengawasi. Tetangga ini adalah keluarga. Ini saya minta. Agar supaya satu dengan lain itu lebih akrab. Ini yang kami minta. Kemudian di dalam hal ini saya minta juga, ini sudah saya lihat banyak perkembangan apa kata Pak Slamet tadi, Pak RT, bertambah banyak. Dan kami minta utamanya adalah kebersihan lingkungan masing-masing mohon dijaga. Karena hal ini adalah masa pancaroba, mungkin ada kaleng dan sebagainya yang ada airnya, ya itu tolong dibersihkan, dibuang dan dipendam kalau perlu, supaya jentik-jentik itu tidak berkeliaran. Dan kita juga puji syukur, di mana COVID ini saya dengan juga harus kita tetap waspada, jangan selalu lengah. Ya, kita harus waspada. Ini juga perlu kita perhatikan. Kemudian kepada ibu-ibu PKK dalam sehari ini juga saya ucapkan terima kasih sekali, di mana selalu sibuk mulai dari pagi mungkin sampai malam, ya. Persediaan bahkan konsumsi itu sangat sibuk sekali dan sangat berat sekali. Dan juga mohon kepada warga Permata Gading, baik yang itu nyun sewu, rumah sendiri, kontrak dan sebagainya atau kos, mohon memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggalnya. Lebih penting lagi, karena saya juga ini menghimbau kami selaku pengurus RT, karena sirkulasi ke RT-an ibarat mesin itu tidak akan bisa berjalan tanpa bahan bakar. Dan bapak kita adalah ME atau iuran setiap bulan. Di mana saya lihat Januari itu kita mengalami min Pak ya. Ini mohon juga perhatian daripada bapak-bapak warga Permata Gading. Saya tidak mengharuskan sama sekali, mohon maaf, tidak mengharuskan. Dan pengurus meng-share di WA, mungkin bapak-bapak yang belum masuk dalam grup, mohon juga masuk dalam grup. Dan ini sudah dibagi koordinator per kloster. Mohonlah ini diperhatikan karena mati hidup maju tidaknya ini dari pelurunya istilahnya itu bensinnya, ya, bahan bakarnya adalah ME. Di mana kita harus melakukan secara rutin.
yaitu listrik, PDAM, bahan sampah, satpam, dan sebagainya. Ini kami mohon maaf, bukan untuk harus menekan sama sekali tidak. Mohon kesadarannya. Nyun sewu Bapak-bapak supados memperhatikan iuran menika senaosa mangke mboten langsung double sekian kan mboten Pak. Ibarat itu mbok ya nyun sewu dicicil sebulan atau 2 bulan. Terutama mungkin bapak-bapak yang rumahnya ditinggal di sini atau masih belum ditempati ya, berada di luar kota, mudah-mudahan ini bisa hadir. Ini pun juga mohon perhatiannya. Jadi pengurus itu mengedarkan selebaran itu bukan untuk atau di-share pada bukan untuk wah si Noyo si Suto belum bayar, sama sekali tidak. Ini menunjukkan kita keterbukaan. Semua boleh menilai, boleh ngecek kemana alur keuangan ini. Ini adalah sumber atau peluru atau bahan bakar ke-RT-an kita. Oleh karena itu saya minta juga terima kasih kepada bapak-bapak yang sekaligus membayar 1 tahun. Puji Tuhan. Ini juga istilahnya gendong ngindit. Jadi begitu aktif sampai setahun beberapa warga itu saya lihat ada juga 3 bulan, 4 bulan, ya mohon yang 0 sama sekali. Ini mbok ya sak-ulan lah. Monggo ini dipun peratosaken Pak. Kami kula nyuwun kanthi sanget agem Bapak Ibu ingkang rumaos warga Permata Gading senaosa menika dalam piyambak kos maupun kontrak nyuwun pikatosipun supados yuran menika kita galakaken. Untuk selanjutnya juga ini perlu kita sampaikan bahwasanya di dalam hal ini untuk bapak-bapak yang mungkin punya kendaraan apapun saya minta perhatiannya kecepatan di dalam perumahan ini harus diperhatikan. Karena apa? Anak-anak kita, cucu-cucu ini kalau bermain terutama di kloster 4 itu kalau sudah bermainan motor-motoran itu mungkin ya kecepatannya sangat cepat sekali dan lurus lagi turun ke bawah. Sepeda. Ini mohon juga perhatiannya hati-hati Bapak Ibu untuk melaju kendaraannya baik itu sepeda motor atau roda 4. Ini kami minta juga perhatiannya. Dan lebih bangga lagi untuk saya kekompakan dari Bapak-bapak Ibu-ibu di sini adalah tambah lama tambah maju sekali. Ini kami minta supaya diperhatikan kerukunan dan tidak ada perbedaan satu dengan lain. Inilah suatu senjata kita untuk hidup bertetangga. Dalam hal ini juga kami mohon maaf. Jadi apabila nanti di dalam apa yang kita sampaikan sekali, karena saya juga sebagai pengurus, yang lebih diutamakan ini saya minta iuran Pak ya. Jadi bagi bapak-bapak yang sampai 1 tahun bahkan sampai ada yang 2 tahun, ini mohon perhatiannya. Untuk yang nyun sewu, bendamali nyun sewu, baik itu yang kontrak maupun kos, di mana ditempati, berarti itu adalah wajib menempati rumah itu membayar. Jadi bukan yang punya rumah. Jadi kadang-kadang itu salah kaprah ya, kadang-kadang tempat itu tanggungan yang punya rumah. Mohon maaf ini tidak. Di mana itu baik untuk kontrak maupun kos. Kalau sudah menempati itulah kewajiban daripada yang menempati. Juga kebersihan. Ini kita minta perhatiannya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, warga Permata Gading ini karena untuk kebersamaan kita. Saya kira cukup itu yang kita sampaikan dan mungkin ada tutur kata atau salah ucap karena kami selaku manusia banyak kesalahannya daripada benarnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sugeng dalu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada sesepuh kita Bapak Kusjono.
Sungguh sebuah petuah yang sangat bermanfaat kalau bisa kita ambil hikmahnya, yaitu tentang kebersihan. Beliau juga mengingatkan tentang rumah tangga kita yang berhubungan dengan kewajiban kita bersama untuk membayar ME. Begitu juga dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan, kekompakan, dan kerukunan, serta menjaga kecepatan kendaraan kita selama kita berlalu lintas di lingkungan perumahan Permata Gading. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada Pak Kusyono. Petuah panjenengan sungguh sangat berarti untuk menjaga kerukunan dan rasa bangga kita, kekompakan kita menjadi warga perumahan Permata Gading. Baik, acara selanjutnya adalah Maidotul Hasanah dan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Sultoni AS. Untuk Ustadz Ahmad Sultoni, monggo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal melih tambah kompak, ibu-ibu, adik-adik dijawab bareng-bareng nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ashabal fadilah, para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang kami muliakan, yang kami hormati sesepuh bini sepuh, yang kami hormati Bapak RT dan juga hadirin hadirat jamaah para warga perumahan Permata Gading rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, untuk bisa berkumpul di satu forum yang mulia, satu kegiatan yang mulia, di mana kita sudah niat bersama-sama untuk mengikat lebih erat lagi tali persaudaraan, tali silaturahim. Insya Allah majelis ini adalah majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk senantiasa rukun, guyub, saling menjaga silaturahim. Bahkan saking pentingnya menjaga silaturahim, beliau berpesan kepada kita, silu arhamakum walau bisalam. Ayo sambung tali silaturahim, diramut tali silaturahim niku di Rasulullah walaupun dengan salam, walaupun hanya dengan uluk salam. Saking pentingnya Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memegang teguh, mempererat tali silaturahim. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah warga perumahan Permata Gading malam hari ini sangat kompak. Satu kebanggaan dirasa Pak RT ya, ketika sangat kompak dilihat warganya di tengah-tengah kesibukan, maka kekompakan panjenengan semua menjadi salah satu bukti memang kita ini adalah satu warga yang senantiasa menjaga ukhuwah,
kita senantiasa menjaga silaturahim, dan insya Allah kerukunan keguyupan ini akan membawa kampung kita, perumahan kita ini menjadi perumahan yang tentram, yang aman, damai. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Ramadan telah usai. Insya Allah kita semua yang telah melewati bulan Ramadan, maka sesuai dengan apa yang telah menjadi grand design-nya Ramadan itu oleh Allah disyariatkan untuk la'allakum tattaqun, agar kita ini menjadi takwa. Maka insya Allah hari ini, di bulan Syawal, maka ketakwaan kita kepada Allah insya Allah sudah membaik, sudah lebih baik. Maka kemudian marilah kita sempurnakan hal ini dengan silaturahim. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, beliau bersabda, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan kemudian wasilu arhamakum. Jadi berikutnya ini wasilu arhamakum, dan sambunglah tali persaudaraan. Fa innahu abqalakum fid dunya wa khairul lakum fil akhirah, kata beliau. Karena sungguhnya silaturahim itu adalah merupakan kebaikan bagi kalian semua, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi silaturahim ini merupakan hal yang baik, merupakan hal yang baik yang harus kita budayakan. Bahkan tidak hanya saja di bulan Syawal, di bulan-bulan yang lain kita harus berusaha untuk senantiasa menjaga silaturahim. Hadirin hadirat rahimakumullah, napa sih kok penting banget silaturahim itu? Karena dengan kita menjaga silaturahim dengan saudara kita, dengan tetangga kita, dengan siapapun juga, maka insya Allah tujuan agar kita ini menjadi orang yang baik. Kalau menjadi orang Islam yang baik, itu akan senantiasa terjaga. Napa ngaten, suatu saat sahabat Abi Musa, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal? Muslim yang baik itu seperti apa? Muslim yang afdal itu das pundi ya Rasulullah? Maka beliau kemudian menjawab, ya tidak panjang-panjang, beliau itu menjawab, man salimal muslimun min lisanih wa yadi. Muslim yang baik itu ketika saudaranya yang lain selamat dari lisannya, atau selamat dari lisannya, dan selamat dari tangannya. Dari tangannya itu otomatis dari perbuatannya. Ini pentingnya kemudian Rasulullah mengingatkan kita, ayo jadilah orang itu yang kemudian dimanapun kita berada, maka kita ini menjadi orang-orang yang terbaik. Siapakah orang yang terbaik? Itu adalah orang-orang yang dimana saudaranya akan selamat dari dirinya, dari lisannya, dan juga dari perbuatannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, betapa pentingnya menjaga diri kita agar orang lain ini selamat dari diri kita, selamat dari perbuatan kita, termasuk dari lisan kita. Suatu saat, di kesempatan yang lain, Rasulullah juga kemudian menjelaskan hal-hal yang akan mengantarkan kita ke tempat yang mulia di sisi Allah, akan memasukkan kita ke surganya. Maka kalau kita lihat, hal itu adalah merupakan hal-hal yang harus kita jaga agar orang lain selamat dari kita. Napa niku, kata Rasulullah, yang pertama atibil kalam. Niki atibil kalam. Rasulullah menjaga, menyuruh kita untuk atibil kalam. Jagalah lisanmu, jagalah mulut kita ini, kata Rasulullah. Kenapa demikian? Naudzubillah, kalau orang itu gak bisa menjaga lisan, Bapak Ibu, karena lisan ini ibaratnya bagaikan dua sisi dari mata uang yang gak bisa terpisahkan. Lisan ini nikmat Allah yang apabila bisa digunakan dengan cara yang baik, maka akan bisa mengantarkan hamba Allah itu menjadi orang yang mulia. Mulia di sisi Allah,
mulia di antara saudaranya, dihargai oleh saudaranya. Tapi naudzubillah kalau orang nggak bisa menjaga lisannya, ngapunten, orang kalau nggak bisa menjaga lisannya, bahkan akan menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang hina, tidak hanya hina di hadapan Allah, tapi juga hina di hadapan yang lain. Makanya kalau kemudian kita harus hati-hati menjaga lisan, karena memang lisan ini termasuk salah satu yang ditanya oleh Rasulullah, ya Rasulullah, dosa apa sih yang bisa membawa, yang banyak membuat orang itu masuk neraka? Jawaban Rasulullah cuma dua. Yang banyak membuat orang masuk neraka itu al-famu wal faraj, kata Rasulullah. Al-famu ini mulut, okay. Wal faraj kemaluan. Dua lubang ini yang bisa membuat banyak orang masuk ke dalam neraka. Gara-gara gak bisa menjaga lisan. Maka ayo kita bertetangga, kita hidup bermasyarakat, kita hidup berwarga negara, monggo kita jaga lisan ini. Sampai-sampai banyak sekali Rasulullah mengajarkan kepada kita, ayo jaga lisannya, jaga lisannya. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir, gimana kata Rasulullah? Falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau tidak bisa, lebih baik diam. Maka ini penting. Napa melih zaman sakniki? Zaman sekarang ini kalau dulu kita mengenal pepatah, orang-orang dulu mengatakan hati-hati, mulutmu, napa Pak? Mulutmu harimaumu. Tapi sekarang sudah ada wakilnya Pak, harimau ini. Terus guru kula, hati-hati, sekarang bukan cuma mulutmu harimaumu, tapi sekarang tanganmu adalah ularmu, ngaten terus. Tanganmu adalah ularmu, karena sekarang tangan bisa bicara, leres nggih. Apalagi sudah megang HP. Nggih. Mulut memang tidak bicara, tapi tangan kita yang bicara, jempolannya yang main. Jangan sampai kemudian sekali mengangkat HP banyak orang yang dirugikan. Sekali mengangkat HP menebar kebencian. Ini penting. Zaman sekarang kalau tidak hati-hati ngapunten, kadang-kadang kita terpancing. Guyonannya santri di pondok. Ketika pulang dari liburan, tanya, Ustadz, sekarang ini kayaknya hal yang aneh kalau megang HP. Megang HP baca berita. Kenapa nak? Iya, kadang-kadang berita yang di-share itu kalah menarik dengan komenannya. Leres ya? Kadang-kadang ada berita, kita baca mungkin sebentar. Tapi ketika dilihat komenan ke bawahnya panjang banget. Kadang beritanya sudah 3 hari yang lalu, komennya kata orang Jawa gak mari-mari. Saling mencaci, saling menhadik, saling menyalahkan. Maka kalau kita gak bisa menjaga lisan ini, jangan-jangan lisan ini, tangan ini menjadi bagian dari orang, menjadi bagian dari diri kita yang akan membuat diri kita hina. Itu yang pertama kata Rasulullah, atibil kalam. Sampai saking pentingnya menjaga lisan. Yang kedua, apa kata Rasulullah? Wa absis salam. Coba Rasulullah mengajarkan luar biasa. Ayo wa absis salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian dimanapun engkau berada. Ya, tebarkan salam, ucapkan salam. Ya, kalau secara tekstual ucapkan assalamualaikum. Kalau kontekstual dimanapun kita berada, pastikan orang lain, pastikan saudara kita akan merasa aman dari diri kita. Kalau di kampung, di perumahan, maka saudara kita adalah tetangga-tetangga kita. Pastikan tetangga kita aman. Ayo yang guyup, yang rukun. Kalau kita berada di situ, alhamdulillah saudara saya ada. Ono sing jogo omah. Nanti ya, tadi disampaikan oleh Bapak. Ya bicaralah. Paling tidak karena kita satu saudara, kalau nggak ada akan dijaga. Tenang. Keberadaan kita ini tenang. Apabila ada saudara kita, oh berarti saudara kita adalah saudara yang baik. Kalau ada di tempat kerja, maka pastikan saudara-saudara kita, teman-teman kita juga aman dengan kita. Jangan malah sebaliknya, hati-hati loh. Hati-hati sama si fulan itu. Jangan sampai nanti, ya kalau ada si fulan ngomong macam-macam, pasti akan celaka. Berarti keberadaan kita di tengah-tengah saudara kita tempat kerja ditakuti. Maka Rasulullah mengajarkan ayo wa afsis salam, tebar salam di mana-mana. Jadilah orang yang baik. Orang yang baik ini kudu sepun sih. Kalau bahasanya Gus Dur itu sederhana mawon.
Gus Dur itu kalau maturi tanda-tanda orang baik itu, beliau matur ngaten, biarlah dirimu saja yang menangis ketika engkau dilahirkan, sementara orang lain di sekitarmu tersenyum. Leres gitu. Kalau ada bayi yang lahir, bayinya owek nangis. Tapi coba ibunya tersenyum, ayahnya tersenyum, tetangganya juga seneng semua, bahkan moro kabeh gitu Pak. Datang semua bawa ini bawa itu, senang. Tanda-tanda adalah jabang bayi yang lahir itu adalah orang baik. Tapi kata Gus Dur, ciri-ciri orang baik berikutnya, biarlah engkau tersenyum sendiri ketika menghadap Sang Kholik. Ketika kita ini harus menghadap Sang Ilahi, di tengah ketika kita menghadapi ajal, biarlah kita tersenyum, kita tertawa dengan amal-amal baik kita, dan buatlah orang di sekitar kita menangis karena kepergian kita. Sederhana. Kalau ada orang meninggal, ditangisi oleh saudaranya, ditangisi oleh tetangganya, insya Allah tanda-tanda orang baik. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Bapak Fulan bin Fulan. Sak kampung alhamdulillah, tek wis, ganok wis ulere. Wah, ini naudzubillah min dzalik, jangan sampai kemudian menjadi tanda-tanda sebagai orang yang enggak baik. Jadi gimana pengen jadi orang baik? Ayo, dimanapun kita berada, kalau bahasanya anak-anak muda, ya apa caranya awake dhewe iki ngangeni. Ya, kalau enggak ada di tengah-tengah teman kita, di tengah-tengah saudara kita. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, sabda Rasulullah, wasilul arham. Nah ini, sambunglah tali persaudaraan. Sambunglah tali persaudaraan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita tukti man haromak. Saking pentingnya jaga persaudaraan. Tukti man haromak, berilah orang yang tidak pernah memberi. Yang enggak pernah beri, berilah. Sakit Pak, sakit Bu. Gampang ya? Gampang diomongkan. Memberi orang yang tidak pernah memberi. Prakteknya sedhisik kata Ibu. Kadang-kadang prakteknya kalau setiap sawalan itu ya nang di water-water, nang Bu Iko. Lho Bu Iko wis ater yo. Lha opo? Gak tau water-water rene kok water-water. Padahal Rasulullah mengajarkan ayo kalau ada orang enggak pernah memberi, justru beri biar menyambung tali silaturahim. Ya, wa ta'fu amman dolamak. Sabda Rasulullah, wa ta'fu amman dolamak. Ayo maafkan orang-orang yang telah mendolimimu, yang telah berbuat dolim padamu. Sami dengan tadi itu, gampang diucapkan tapi butuh niat yang tulus untuk prakteknya, memaafkan orang-orang yang berbuat dolim kepada kita. Inilah ajaran Rasulullah yang sebenarnya kalau dipraktekkan indah, sehingga nanti prakteknya dalam kehidupan sehari-hari itu akan benar-benar membawa ketentraman di antara satu dengan yang lain. Baru kemudian yang keempat, yang akan mengantarkan manusia ke tempat yang mulia, ke surga Allah, wa sholli bil lail wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika di mana orang-orang lain sedang enak-enaknya tidur. Sami, ya. Sesuatu yang pahalanya besar maka sangat berat untuk dikerjakan, butuh keikhlasan. Maka 4 hal ini diajarkan oleh Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka yang terpenting adalah dari silaturahim ini kita benar-benar menjaga untuk nilai-nilai persaudaraan tetap terjaga. Sekali lagi jangan sampai kemudian cacat di antara satu orang dengan yang lain gara-gara ucapan. Menjadi permusuhan gara-gara sikap yang kurang baik. Ngaten nggih? Karena kadang-kadang ucapan tidak, tapi sikap kurang baik. Setiap ketemu, napa terus tiang Jawi? Setiap ketemu melengos. Melengos ini bahasanya apa, Pak? Napa? Memalingkan muka, ya, membuang muka. Nah, ini kadang-kadang itu. Lah, makanya momen seperti ini mari kita jadikan untuk saling ikhlas mengikhlaskan. Karena kita ini beruntung ada di Indonesia. Di Indonesia ini para pendahulu kita sudah mengajarkan kepada kita untuk menyempurnakan Ramadan itu dengan silaturahim. Silaturahim kemudian dibudayakan. Halal bihalal itu budaya yang ada di sini. Di Arab sana nggak ada.
Saya tuh ada adik sampai sekarang ini di Mesir, Pak. Di Mesir sama Jordan. Kemarin ketika selesai sholat Id, ketika kumpul keluarga, kemudian di-call sama abahnya sama uminya. Ya, setelah sholat Id, kemudian di-call ada di Al-Azhar sama di Yordan. Kemudian ditanya, "Le, lapo? Sudah sholat Id?" "Sudah." "Terus lapo?" "Ya sudah, kembali ke kamar." "Loh, gak ada acara?" "Gak ada." "Selesai sholat ya sudah." "Lah terus gak ada makan-makan?" "Wong ini saya kembali ke asrama ini buat mie." Rebus mie. Ya. Sementara di Indonesia luar biasa guyup. Setelah sholat Id dilanjutkan dengan salam-salaman, maaf-maafkan. Bahkan sampai sekarang ada halal bihalal. Patut kita syukuri. Karena hal ini akan mempermudah kita untuk saling menjaga persaudaraan yang satu dengan yang lain. Maka ayo mulai saat ini momentum Idul Fitri, momentum halal bihalal ini kita betul-betul kita jadikan momen untuk kita saling menjaga diri. Ya, paling boten dari nopo ya, dari dua hal tadi itu. Dari lisan kita dan dari perbuatan kita. Agar orang lain selamat dan orang lain menjadi nyaman. Insya Allah kalau masing-masing warga bisa mengontrol lisannya, bisa mengontrol perbuatannya, kemudian bisa menempatkan dirinya, maka insya Allah akan menjadi satu tempat tinggal yang indah, yang damai. Ya, jadi nikmatnya ini akan terasa. Terlebih lisan, Bapak Ibu. Lisan ini memang betul-betul saat ini harus betul-betul dijaga. Lisan kita, tangan kita, paling tidak biar keluarga kita selamat. Penutup, betapa pentingnya kita ini menjaga lisan. Kita harus hati-hati karena memang salah satu hal yang oleh Allah siksanya didahulukan, dicepatkan, itu salah satunya adalah kesalahan lisan kita. Kesalahan lisan kita. Makanya kadang-kadang kalau kita merenung, ternyata orang-orang tua kita itu sangat luar biasa mengajarkan kita. Hati-hati lek ngomong, gitu ya. Jangan ngomong sembarangan, gapi, rapi. Ternyata beliau-beliau itu mengajarkan ajaran Islam yang luar biasa. Kenapa? Karena memang dosanya lisan ini disegerakan oleh Allah. Makanya falsafahnya orang Indonesia itu luar biasa dengan falsafah selamat itu. Oke. Yang sepayu kan mesti ngomong selamat kan gitu ya. Ya, selamat. Bahkan ketika noksin dan pate ngawur nggih. Ya, kata-kata selamat itu kan selalu dibiasakan. Ada anaknya kecelakaan itu loh, sik ngomong selamat. Yo sik selamat. Ya, mek beset tok, mek catut tok. Selamat padahal kecelakaan. Ya. Kakinya patah, yo selamat. Arek iku sih gak nemen mek putung tok sikile. Lek sampai koma ya opo, itu selamat didahulukan. Sampai gak sadar yo selamat, arek iku gak mati yo selamat. Ya. Selamat. Sampai hatta mati pun udah dibilang selamat. Ya, kecelakaan meninggal tempat mati. Selamat, arek iku sing gawa KTP. Selamat. Jadi kata-kata itu memang doa agar kita selalu selamat. Maka ayo lisan kita dijaga, tingkah laku kita dijaga, karena itu akan kembali kepada diri kita. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, saya tutup dengan satu kisah untuk menambah hikmah betapa pentingnya kita ini menjaga lisan kita. Kenapa kok lisan bolak-balik disampaikan? Karena zaman sekarang ini lisan menjadi satu hal yang urgent. Nggih. Lisan ini bisa menjadi baiknya sesuatu, dan sebaliknya lisan dan wakilnya termasuk tangan kita akan menjadi hal yang memecah belah persaudaraan kita. Niki pentingnya menjaga saat ini, lisan dijaga, tangan dijaga. Kenapa? Karena pasti akan kembali kepada kita. Saya tutup dengan satu cerita. Di zaman Harun ar-Rasyid, ini satu kisah, satu hikmah, ayo diambil pelajaran. Ketika Raja Harun ar-Rasyid ini suatu saat mengadakan satu jamuan, mengundang warganya. Dan yang diundang termasuk di situ adalah ulama-ulama besar. Dan hadir di situ dua ulama besar di zamannya. Yang pertama adalah Imam Al-Kisai dan yang kedua adalah Imam Al-Yazidi. Kisah ini terdapat dalam Tabaqatul Mufassir.
Diceritakan ketika beliau mengadakan jamuan, tibalah waktu sholat maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Disampaikan, monggo. Di sini ada seorang ulama besar, seorang qurra, ahli qiraah, ahli Al-Qur'an. Beliau Imam Al-Kisai ditunjuk oleh Raja Harun Rasid jenengan jadi imam. Ya, kemudian jadilah imam. Allahu Akbar, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian beliau membaca surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lah ketika beliau baca surat Al-Kafirun, ya, Allah punya rencana akan mengajarkan sesuatu pada hambanya, pada hamba-hambanya termasuk pada kita. Kok dilalah Imam Al-Kisai ini khilaf, salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Jadi salah baca surat Al-Kafirun. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Wirid berdoa selesai. Lah Imam Al-Yazidi, seorang ulama besar ahli nahwu ini, ya mungkin gurau, maksudnya guyonan, guyonan sama sesama kiainya, sesama ulamanya, guyonan nyeletuk terhadap Imam Al-Kisai. Kalau bahasa Jawa ngaten, lah yo kok bisa jenengan ini imam besar ahli qurra, ahli baca Al-Qur'an, kok ya iso lho salah dalam baca surat Al-Kafirun? Ya apa ceritane, katanya Imam Al-Yazidi ngece ya sambil guyonan sesama kiai. Sudah selesai, lanjut kegiatannya sampai kemudian masuk lagi waktu sholat isya. Waktu sholat isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditunjuk sama Khalifah Harun Ar-Rasyid. Monggo pun sekarang giliran Imam Al-Yazidi yang jadi imam. Nah inilah kemudian Allah untuk mengajarkan kepada hambanya, kau dilalah. Kalau tadi Imam Al-Kisai itu salah baca surat Al-Kafirun, lah sampai bolak-balik Imam Al-Yazidi ini salah baca suratul Fatihah. Suratul Fatihah. Padahal dalam sholat Al-Fatihah ini itu adalah rukun, harus wajib dibaca. Kalau surat-surat yang lain itu sunnah. Ya, lagi yang salah langsung pokoknya surat Al-Fatihah keliru dibaca sampai harus diulangi lagi. Selesai, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai doa-doa. Lah ini poinnya yang harus kita pegang. Sampun. Mantun niku Imam Al-Kisai mendekat sama Imam Al-Yazidi. Beliau kemudian menasehati, wahai imam, ya, ihfad lisanak, ihfad lisanak, jagalah lisanmu, dijogo, ayo dijaga lisan jenengan, terus ya, ihfad lisanak, jagalah lisanmu. La takul fatu betala, jangan berbicara, jangan mengucapkan ucapan yang bisa menjadikan, yang bisa mendatangkan balak kepadamu. Ini pesan moralnya ini. Jangan mengucapkan sesuatu, jangan mengeser sesuatu, jangan menyebar berita yang mana berita itu akan mendatangkan balak kepadamu. Sampun. Ini penting kita jadikan pelajaran. Jangan mengucapkan sesuatu yang enggak jelas. Sing gece terus yang sekarang ya, enggak jelas diucapkan. Nerima berita gak jelas, di-share kanan kiri. Ya, saking pengen gaul. Padahal belum jelas. Akhirnya jatuh fitnah. Kalau tahu benar jatuhnya ghibah. Ngaten nggih. La takul fatu betala. Maka kemudian beliau pesan lagi, innal bala muwakkaluna bil mantik. Sesungguhnya balaknya Allah, cobaannya Allah itu akan turun terkadang-kadang gara-gara muwakkaluna bil mantik, gara-gara ucapan kita, gara-gara tangan kita ngeser kanan ngeser kiri berita-berita yang tidak jelas, gara-gara kita mencaci maki orang lain, bahkan kadang-kadang orang yang kita gak kenal ya kita caci maki. Jangan sampai. Kenapa? Karena bala Allah akan turun dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan. Maka poinnya adalah ayo pastikan dimanapun kita berada,
Kalau kita ada di tengah-tengah warga Permata Gading, selamatkan saudara kanan kiri kita dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan sikap kita. Buatlah tenang warga kita, warga Permata Gading, dengan apa yang kita lakukan. Pun juga demikian ketika dibawa ke tempat kerja. Maka insya Allah, kata guru-guru kita, damaikan dirimu, maka engkau akan bisa mendamaikan keluargamu. Damaikan keluargamu, maka engkau akan bisa mendamaikan tetanggamu. Damaikan tetangga-tetanggamu, maka engkau akan bisa mendamaikan warga sekitarmu. Dan seterusnya, damaikan warga RT-mu, RW-mu, maka engkau akan bisa mendamaikan warga satu kelurahan, satu kecamatan, akhirnya menjadi satu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang memegang ya nilai-nilai persaudaraan, tidak sebaliknya negara yang warganya lebih mengedepankan perpecahan. Naudzubillahi min dzalik. Allahumma ba'idna, mudah-mudahan kita terjauh dari perbuatan-perbuatan semacam itu, dan mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, menjadi umat Rasulullah yang dimanapun kita berada, saudara kita, tetangga kita akan merasa damai, akan merasa aman. Hadirin hadirat rahimakumullah, ngaten mawon, mudah-mudahan yang singkat ini menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Matur nuwun sangat. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi nabiyyi musayyid wa suhada wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka sihhata bit taqwa wa tula umrina wa husna amalina wa rizqan wasi'an la tu'addibu alaina. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah. Salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah waghfir lana ya dal ula fi hadhil asiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, sungguh sebuah tausiah yang sangat bermanfaat dan penuh dengan makna. Semoga kita warga Perumahan Permata Gading dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Sultoni AS.
Dan semoga tausiah tersebut bisa meningkatkan kerukunan kita sebagai tetangga, sebagai keluarga besar perumahan Permata Gading. Untuk acara selanjutnya kita akan berkeliling dan bersalam-salaman, namun terlebih dahulu saya selaku MC akan menutup acara terlebih dahulu dan nanti akan diserahkan kepada tim acara lainnya untuk pembagian door prize. Saya atas nama pengurus RT dan juga panitia halal bihalal perumahan Permata Gading memohon maaf apabila ada salah kata, kurang dalam penyambutan, dan juga ada kekurangan dalam hidangan. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu keluarga besar perumahan Permata Gading. Semoga dengan acara halal bihalal ini semua ganjalan-ganjalan, semua kesalahan-kesalahan kita lebur, kita halalkan dan kita bisa saling memaafkan dalam momen halal bihalal kali ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan dengan acara bersalaman bersama-sama. Jadi untuk bapak-bapak dengan bapak-bapak dan ibu dengan ibu-ibu. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Selamat hari lebaran minal aizin wal faizin. Selamat hari lebaran, mohon maaf lahir dan batin. 30 hari lapar dahaga, 30 hari menahan nafsu, 30 hari menahan diri, mengharapkan ridho. Makan malam apa ya hari ini? Kita pesen apa ya di aplikasi? يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد. Mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada dua menu yang disediakan oleh panitia. Yang satu nasi opor dan satunya adalah lontong sayur. Yang nasi opor untuk adik-adik kita, anak-anak kita. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu berkenan, nasi opornya monggo. Jadi kalau lontong sayur untuk yang Bapak-bapak, Ibu-ibu dewasa, nasi opornya untuk anak-anak. Tapi kalau berkenan monggo, silakan. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام
يا نور الهلال أقبل تعال tes satu. فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin. Selamat menikmati hidangan yang sangat sederhana. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga menikmati malam yang syahdu. Malam minggu yang syahdu dengan menu lontong sayur. Anak-anak kalau yang udah selesai makan, nanti siap-siap itu ya, nomornya disiapin ya. Tadi kan kita udah dapat ambil nomor. Iya, sudah? Oke. Tapi makan dulu, oke? Iya, makan dulu. Biar semangat nanti hitung nomornya ya. Dapatnya ada susu, ada coklat. Oh, mixu katanya boleh. Mixu boleh. Mimi cucu. Oh, udah di rumah makan sate. Wah, ada yang udah makan sate di rumah. Kamu nyanyi mau? Nanti ya. Sebentar ya. Biar maam dulu, biar maamnya enak. Nanti kalau makannya udah selesai, nanti kita boleh. Oh, kertasnya. Ya nanti. Ya. Nanti kamu dapat bonus aja. Hah? Ada yang nomornya hilang. Waduh, gimana ya kalau nomornya hilang? Nanti dihukum suruh nyanyi. Nanti, mau nyanyi? Makannya udah habis. Nanti yang nomornya hilang, suruh nyanyi dulu. Nanti buat jajannya yang mana maunya gitu. Gak usah nyanyi. Udah hilang. Atau baca surat deh, hafalan surat deh. Sama surat. Ya, hafalan surat deh. Iya, sama surat. Ayo maaf dulu, itu bapak-bapak, ayo duduk dulu. Kamu udah makan belum, Hana? Udah maaf? Yuk duduk yuk, nanti dikasih nomornya nanti dikasih. Ini Hana belum. Oh. Ibu-ibu mohon maaf, ada yang belum kebagian, angkat tangan. Oh masih ada yang belum, ibu-ibu opornya. Adek, sini ambil opornya sini sayang. Sini Abigail sini. Sini. Ini. Anaknya Om Tony. Hah? Kamu pengen nyanyi apa pengen hafalan? Hafalan aja ya. Hafalan surat aja ya. Hafalan surat Yasin. Tadi katanya apa? Ya, boleh? Mau? Ayo. Kak. Ayo berdua nyanyi apa janjian dulu. Gak boleh rebutan.
سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا Tes satu. Opornya ada yang mau tambah adik-adik? Saya. Oke duduk. Yang cantik. Nanti itu opornya masih ada nih. Yang belum kebagian opor boleh? Opornya masih ada banyak. Ayo. لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا مالي وما لرضاهم سأكون أنا من أرضى أنا لن أسعى لا لرضاهم وأكون أنا ما أهوى أنا لن أرضى أنا برضاهم لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا Yang opor, nasi opor mau tambah boleh? نرضي الناس بما لا نرضاه لنا Selamat menikmati ibu-ibu. Kalau ada yang kurang boleh tambah. يسمو يتعالى Nanti biar makan dulu. Nanti kita panggil. Siap-siap ya. Yang punya nomor 1 sampai 10, siap-siap nomornya disiapin. Habis ini dipanggil sama mami. Siap, tunggu dulu belum. Tunggu, siapin dulu nomornya. 1 sampai 10. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر Nanti kalau udah siap bilang yang nomornya udah siap gitu. لك قدرا يا Emang ada kan? إمام الأمر 1 sampai 10 dulu. أنت في الوجدان 11 sampai 20. أنت للعين Oh ya, siap. ضي 10, terus 11 sampai أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين
1, 2 tes. Kayaknya udah siap nih yang nomor 1 sampai 10. Coba diangkat nomornya. Halo. 1 dulu. Dipanggil. 1 sampai 10. Boleh maju ke sini. Tukar nomornya ke Tante Detri. 1 sampai 10 ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia nomor 7 dia, gak apa-apa. Ada lagi yang 1 sampai 10. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. Nih, Bipop nomor 5 katanya. Iya. Nomor 4. Bu, nomor 4 Bu. Nih, Wafki. Masih 1 sampai 10. Yang punya nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu ya. Nomor berapa lagi? 9, 10. Ada yang punya? Elma nomor berapa ya? Lihat dong. 29, belum. Ayo. 8, ada yang punya nomor 8? Yang cowok-cowok? 10? Mana ya? Nomor berapa nak? 10. Ini 10 apa 1 sih Bu? 10. Ya. 8 dan 9. Sabila nomor berapa? 53. Lama katanya. Nyanyi dulu deh kalau masih lama. Ya. 8, 9 di pinggirnya dulu. Sekarang mulai nomor 11 sampai 20. Yang punya nomor 11? Mana? 12? 13? Oh 13. Alvin 13. Mbak maaf loh ya Mbak. Terus nomor berapa dek? 18. Ayo. Sebentar Alvin. Ayo. Kakak nomor berapa? 18 siapa tadi tuh? Oh ini. Halo. Gak ada kelihatan maminya. Oh siap. Ini nomor 14. Adek 14. Adek Razan 14. 20. Oh ya siap. Sebentar. Iya ini dulu ya. 14 siapa tadi tuh? Oh adek satu lagi. 20. Nih adek ini deh. Nah ya deh. Iya sudah. Siapa lagi tadi? 11. Sebentar. Nomor 11. Oke. Iya sayang. Ini punya kakak 19. 16. 16. Ya oke sip. Kira 16. Sebentar Kak. 16. Ini tadi siapa 16? Oh ini. 15. Iya nanti tunggu. Ini siapa ini? Adam nomor 12. Ini nomor berapa? Tunggu. Nih 12. Kok masih lama? Sudah? Sampai 20 sudah? Sekarang Mami panggil nomor 21 sampai 30. Oke, 27. Pinter ya. 21, 22.
Hah? Oke, 21 Bu. 27, 21 Bu. 22 ada yang punya? Keluarin Bang. Ini 21. Ayo, 23 ada yang punya nomor 23, 24. Oke, 23, 24 Bu. Dan 24. Oke, ini 23, 24. Halo. Oh, ini nomor berapa? Oh, 28 Bu. Ibu-ibu ini hadiah hiburan ya. Buat lucu-lucuan aja, mohon maaf. Ya, 30. Saya ucapkan terima kasih untuk donatur, penyumbang dan segala bantuan baik moral maupun materi yang telah diberikan pada acara ini. Siapa tadi 25? 25 siapa kakak? 25 siapa nih tadi? Maminya ngoceh lupa. 26. Sudah? Oh, 22. Nggak ada? Kita mulai 31 sampai 40. Ada yang punya? 31 sampai 40. Ini Davi, Raffi, siapa ini bener? Davi. Oh, Kavio 32. Kavio 32. Dibuka sayang, dibuka. 40 boleh. 3. Iya sih. Lo bener Raffi. Sausnya. Oh ya, mohon maaf saya bilang. Oh, alah. Ya nanti diganti ya, tunggu ya. Aduh. Ini nomor siapa? Ini siapa tadi? 35 ini siapa ini? Ayesa. Hah? Mbak Alisa 40. Ini siapa? Punya kamu? Oh, 35 Bu, 35 Bu. 35. Ya. Nyanyi. كرب الخلق وبلواها مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Yang tadi 31 sampai 40 udah selesai belum? Oh, sebentar belum. Masih ada 34. Iya, ini nomor berapa satunya sayang? 57 nanti ya. Yuk, makasih. Bu, ada yang kosong gak? Ada itu yang... Sekarang sudah? Sekarang 41. 41 sampai 50. Oke, 41 sampai 50. Jadi 41, 42 boleh, 43. Yang nomor berapa? Oh nanti ya. Mau nyanyi? Nyanyi atau enggak hafalan surat? Ayo. Bisa. Hah? Ayo ngaji atau? Ayo. Oh kok nggak mau? Ayo, ada nomor berapa? Ini,
43 Bu. 41, 42, 43, 44. 45. Iya. Dapat berapa Bang? 47 Bu. 46. 46. 45 Bu. Iya. Iya sini. Apalagi udah kan? Doh, saya gak tukaran. Oh 29, ini nih. Ada gak? Oh 29 lihat. Ada gak? Rara. Minta ganti. Ayo ke toko itu, Ibu Dirin. Sudah habis? Yang punya nomor udah habis? Kakak nomor berapa? Abang nomor berapa? Oh 65, 56. Ayo udah selesai semua? 51 sampai 60. رفيقة النبي في الحياة حب النبي لها يفوق المعجزات يا عائشة بنت أبي بكر زوجة رسول الله عائشة حباك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله عائشة حباك الله حب من يحبه فصرت حب الناس لقلوب المسلمين بنت أبي بكر عائشة حميرة عائشة حباك الله حب من يحبه Ali aku mau deh, kan siapa nomor 2? Udah seadanya, ini nomor berapa? Abang ini nomor berapa? 56. Gak beda 53. Pegang dulu, nanti lupa Mami. Iya wes, ayo. 56, Eno. Ayo sini sayang. 57. Bu, 57 Bu. Bentar ya Kak. 55 tuh. Nih, siapa tadi nih? Oh ya. Sini. Ini kakak. Oh, iya. Oh ini nomor berapa? أسعدتنا وجمعت Ini ada. شملنا أنت هدية من الله 60. Nanti dicariin di kantor. Ini ya. Ya nanti sampai dulu. Ini nomor berapa? Sudah? 61 Bu, 61. Ada 62. Ya, ini nomor berapa? 54 Bu. Ada 54. 4 ada. Halo. Oh ini 64. Nih. Siapa tadi yang tidak kebagian nomor? 54 Bu. Adik-adik. Ya. Adek Queen dapat nomor berapa? Siapa itu nomor 54? Oh iya nih, wah sini. Ada nomor berapa cantik? 64. Yakin bawa bisa nih golek ya. Feeling so good, smiles and greetings everywhere. Hey, don't Mubarak to everyone out there. Whole families together and celebrate. Today's the day, so come on, no time to waste. Sometimes the world takes us so far, though miles apart. Today you're in my heart. Eid al-Sa'id, let's enjoy this happy day. Eid al-Mubarak, come on, let's celebrate. Eid al-Sa'id, let's enjoy this happy day.
Gimana Ibu RT? Sudah? Ayo buat adik-adik yang lain ya. Ini ada kuis lagi, kuis pertanyaan. Kalau ada yang bisa jawab, dapat hadiah lagi. Dengar Om Yusuf itu loh, Siap. ada kuis. Siapa ini? Sudah siap semua? Itu dengar yang di sana. Dengar Om, dia mau kasih kuis, mau kasih hadiah. Uang galak gampilnya banyak. Siap? Siap. Oke, bismillah ya. Seberapa kenal kalian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oke. Yang tahu tanggal lahirnya Nabi Muhammad, angkat tangan. Ini. 11. Salah. 12. 12 apa? Bulannya Rabiul Awal. disebut tahun? Tahun gajah. Pinter, adik Aska berhasil menjawab pertanyaan. Dapat galak hampir lagi. Oh, asik. Lagi. Ayo ya, yang lain ya. Oh iya Lagi lupa, ya, Om. Sik tanyain dulu. Aska ngajinya sampai mana? Quran 2. Iqra 2. Ya wis, semangat ya ngajinya ya. Ayo yang lain, siap? Siap. Nama ibunya Nabi Muhammad, angkat tangan. Angkat tangan maju. Ayo kakak, ayo tahu nggak jawabannya? Siapa namanya? Siti Aminah. Adik namanya siapa? Sabina. Ayah sama ibumu namanya siapa? Dwi Isnaini sama Bayu. Ahmad Bayu Yanuar. Oke. Siapa tadi nama ibunya Nabi? Siti Aminah. Pinter. Ngajinya sampai mana? Al-Quran. Juz berapa? 30. Juz 30 atau sudah selesai 30 juz? Juz amma. Jus Alma. 10. Sudah hatam? Sudah hatam? Juz 1 sampai juz 30? Oh juz amma, juz 30. Oke dapat hadiah. Semangat ya ngajinya. Tepuk tangan buat kakak. Ayo, siap lagi. Yang lain? Kalau nama ayahnya siapa? Nama ayahnya Nabi Muhammad. Maju. Nah ini duluan. Duluan siapa? Gak apa-apa dua-duanya maju. Siapa namanya? Abdullah. Kamu namanya siapa? Anesha. Putranya siapa? Putranya siapa? Putrinya siapa? Naomi Farisa Fitri. Ayahnya? Ega Braniana. Oh rumahnya Bapak Ega. Itu ya rumahnya ini ya? Iya rumahnya itu ya? Oke. Ngajinya sampai mana? Umi 6. Umi 6. Iya, masalahnya bapaknya yang nyetak uang ini. Nggak usah dikasih ya. Nggak apa-apa wis, anaknya yang pinter soalnya. Oke, semangat ya, Dek. Boleh beri tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, yang lain masih semangat lagi Om. Masih banyak uangnya, nanti masih banyak, bagusnya Om. dari Bu RT. Mobil Amin. yang mana Bu? R3-nya atau expandernya Bu? Waduh. Sebentar ya. Oke. Yang bisa menyebutkan 5 sahabat Nabi, namanya siapa saja? Ayo, maju. 5 saja. 5 saja. Hadiahnya 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Oh, sebelumnya berapa Om? 50.000? Sekarang jadi 2 kali lipat? Sekarang 2.500. Oh siap. Ada apa enggak ini? Enggak ada. Oh Tisha mau jawab? Mungkin tuh Siapa mau udah jawab? maju? Maju siapa?
Gak ada, sayang sekali. Tahu nama 4 sahabatnya Nabi Muhammad siapa saja? Tahu? 3 wis, 3, sebutkan 3. Nama sahabat Nabi siapa saja? Sik. Oh, kok nggak tahu? Oke, ini gampang sekali. Siap? Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Katakan. Ayo angkat tangan. Nabi Muhammad dilahirkan di Aska, maju. Aska, terus ada satu lagi tuh, saya maju tuh. Siapa? Sebentar, satu, tunggu, nanti tak kasih pertanyaan. Mekah. Mekah. Mekah apa Madinah? Madinah. Madinah atau Mekah? Madinah. Mekah atau Mekah? Madinah. Yang Mekah apa Mesir? Ganti lagi dia Mesir ntar. jawabannya bener yang tadi. Yang pertama. Mana tadi yang pertama? Mekah. Aska ngajinya sampai mana? Iqra 2. Rajin ke musola apa enggak? Iya. Bener. Aska, ini rajin ke musola apa enggak? Sama-sama jarang ke musola. Oh enggak kok, berdua sering ke musola, rajin ke musola ya. Dikasih hadiah. Wih, selesai ini. Sudah? Sudah apa belum? Nama istri tercintanya Nabi Muhammad, istri pertamanya Nabi Muhammad. Maju. Oh iya, Zafran dulu. Siapa? Zafran aja. Sini Khadijah. Pinter. Zafran ngajinya sampai mana? Iqra 4. Iqra 4. Hafal surat enggak? Tak kasih tambahan hadiah nanti. Surat pendek, apa yang hafal? Pendek yang Zafran tahu. Ayo cepat. Ditambahin nanti. Mau jawab enggak? Enggak, cukup yang tadi. Ya wis cukup yang tadi. Tawaduk berarti ini. Nih hadiahnya. Semangat ya ngajinya ya. Sudah? Itu mau hadiah? Mau hadiah? Ya wis. Sampun Bu RT. Saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih. Om Yusuf yang MC-nya kok saya ditutup. Lanjut, saya udah kehormatan. Sambut. Kembali ke Om Ari, kalau gitu. Pak Ari katanya. Saya ucapkan terima kasih aja untuk ibu-ibu semuanya, bapak-bapak yang telah membantu. Ya, baik. Itu ya. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adik sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada malam hari ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari acara suara silaturahmi pada malam hari ini. Itu ya. Mohon maaf kalau ada kurang sopannya maupun kurang pantas dalam jamuan yang diberikan oleh panitia. Nah, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih terutama pada tim dapur dan tim perlengkapan. Ya, nanti jangan pulang dulu. Suruh hafalan. Iya, masih beres-beres dulu soalnya. Sekian, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. تحرر من قفص صدري وغرد بالتفاؤل تكاسلنا خلاص اليوم يكفينا تكاسل وخلي الناس تتبسم إذا سمعت أغانيك مستنيك على نار الأمل
نقلب ابتدينا مستنيك خلاص اليوم احنا من اليأس انتهينا مستنيك ولك مني الذي يا زين يرضيك يرضيك مستنيك تخيل لو أمانينا نوعدها تلاقينا وتنور ليالينا وتتحقق مساعيك أخيرا بقطف أثماري وأعيش جنة أفكاري وأوصل بعد إصراري ولا ضيعت أمل فيك مستنيك على نار الأمل يا أنا من عمق ذاتي مستنيك متى تطلع إلى الكون وتنور حياتي